Keberhasilan timnas Indonesia untuk sampai di titik seperti sekarang ini jelas nggak datang begitu aja alias ujuk-ujuk. Ada sebuah proses panjang yang dilakukan terutama untuk menciptakan tim seperti ini, terutama dalam kurun waktu setahun 2 tahun terakhir. Dan siapa sangka, kita bisa menutup tahun 2024 ini dengan duduk di posisi 3 grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, banyak pihak yang meyakini kalau kedepannya Indonesia bakal jadi tim yang lebih kuat lagi karena PSSI pun masih ingin menambah kedalaman skuad dengan pemain grade A. Nah, melihat sikon yang ada, tentu saja sekarang ini nama Indonesia kian mendapatkan sorotan. Di mana tak sedikit juga yang percaya kalau inilah saatnya bagi tim Garuda mencetak sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia. Meskipun begitu, diketahui ada 6 negara yang justru berharap Indonesia akan gagal karena jika sampai berhasil lolos ke Piala Dunia, secara otomatis peta persaingan dan kekuatan di kawasan Asia akan berubah dan Indonesia dijamin akan kedatangan lebih banyak pemain diaspora yang levelnya terbilang tinggi dari beberapa nama yang sekarang ada. Now break, rise to seize the dawn will make. Free the soul, unleash the beast. Shadowed burdens now released. Redemption found in every scar. Rise from pain to reach the stars. Bukan sebuah rahasia lagi, kalau sekarang ini timnas Indonesia memang sedang mendapatkan banyak sorotan dari berbagai media asing. Hal itu tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan secara umum, dari 6 pertandingan yang dilakoni, pencapaian Indonesia sebagai tim debutan ya bisa dikatakan cukup baiklah. Menahan imbang Arab di laga away serta Australia di GBK, lalu harus apes di bulan Oktober karena dikerja Bahrain serta kalah mengejutkan dari China, dan puncaknya ya ketika dihajar Jepang, walaupun ya dari awal udah tahu bakal kalah. Tapi cara kalahnya itu loh yang sangat disayangkan. Namun di saat semua orang mengira tim ini akan jatuh, di saat semua menduga Indonesia akan goyah, pemain dan pelatih dihajar kanan kiri sama netizen serta media. Tapi disitulah kemudian mentalitas Garuda benar-benar luar biasa. Yap, secara mantap, Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi di GBK dengan skor 2-0. Yang bikin salut dari pertandingan itu jelas fighting spirit para pemain yang benar-benar siap melakukan apapun buat menang. Dan kemenangan itulah yang kemudian membuat posisi Indonesia ada di peringkat 3 klasemen sementara. Karena di pertandingan lain, China keok dari Jepang dan Bahrain, mampus. Kena karma kegolan di menit 90+6 dari Australia. Now break, rise to seize the dawn will make. Free the soul, unleash the beast. Shadowed burdens now released. Redemption found in every scar. Rise from pain to reach the stars. Sementara itu menurut pengamat Malaysia, Kis Sundaresan, sebagaimana dikutip dari Astro Arena, kalau keberhasilan Indonesia kali ini nggak lepas dari komitmen semua elemen timnas, mulai dari federasi, staf pelatih, pemain, dan supporter dalam memegang teguh prinsip yang ada. Baginya tak masalah siapapun yang bermain, karena selama prinsip itu bisa dijaga dengan baik, maka hasil baik pun pelan-pelan akan mengikuti. Tak masalah siapapun pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bermain. Tidak ada kompromi terhadap corak pemain yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Saya jujur saja sangat kagum dengan perkembangan Indonesia. Saya sangat suka. Kenapa? Kalau kita berpegang teguh pada prinsip, maka akan mendapatkan hasil. Ucap Kis Sundaresan. Lebih lanjut, berkaca pada situasi yang ada, wajar jika sekarang banyak media-media asing ternama menilai peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 jadi lebih terbuka. Pasalnya, dengan kekuatan pemain abroad yang dimiliki serta dilatih oleh pelatih yang gimana pun juga punya pengalaman di Piala Dunia, serta kesatuan sinergi dengan PSSI dan pemerintah, menjadikan Indonesia nggak bisa lagi dianggap sebagai underdog. Terlebih manuver PSSI untuk terus menambah pemain diaspora juga masih terus berlanjut. Dan setelah oleh Romeni, kemarin sah ketemu Pak Erik, di mana sebelumnya udah ada 2 pemain muda yaitu Dion Marks dan Tim Gepens. Masih ada nama-nama seperti Emiliano Jonathans, Mauro Zelstra, Cheiro, Pascal Struijk, Jaden Oosterwolde, hingga Ian Madsen yang akan terus dicoba untuk diyakinkan. Jelas kalau nama-nama tadi sukses dinaturalisasi. Tak sedikit loh yang berpendapat kalau timnas Indonesia ke depannya bahkan bisa bertarung seimbang dengan tim terkuat Asia saat ini, Jepang.
yang kita tahu punya seabrek pemain yang mentas di liga-liga top Eropa. Screams of anger fuel the night. Eyes of fire burn so bright. Through the storm a heart beats loud. Rise above, the cage is torn. Shattered memories haunting still. The voice of silent bending will. Chains of yesterdays now break. Rise to seize the dawn will make. Free the soul, unleash the beast. Di sisi lain, melihat sikon Indonesia sekarang, gak sedikit loh yang merasa khawatir atau lebih tepatnya iri dengan perkembangan timnas Indonesia. Dan diketahui ada 6 negara yang kayaknya nih gak rela banget kalau Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Yang mana disebutkan kalau tim-tim seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, China, dan Bahrain akan merasa iri jika Indonesia bisa sampai di titik itu. Bukannya apa-apa, jika Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, sudah pasti peta persaingan tim Asia bakal berubah. Dan Indonesia secara tak langsung akan masuk ke jajaran tim elit. Apalagi dengan berhasil lolos, sudah pasti akan lebih banyak pemain diaspora yang akan menjadi WNI. Ditambah sorotan akan jauh lebih banyak sehingga memaksa pembinaan serta liga mau tak mau berbenah. Ya mungkin kalau Malaysia, Singapura, Filipina hanya sebatas iri. Tapi kalau Vietnam dan China, walah beneran ampe dijulitin abis dong. Belum lagi soal Bahrain yang hadeh, beneran deh jadi rival baru kita dari kawasan Timteng. Nah lucunya nih, media China bernama Sohu secara blak-blakan meminta Bahrain apapun caranya harus bisa mengalahkan Indonesia Maret mendatang. Alasannya sederhana, yakni soal kesenjangan pemain yang ada. Ada kesenjangan yang jelas antara kedua belah pihak dalam pengalaman kompetisi dan kemampuan komprehensif, konfrontasi fisik yang sangat baik dan kebugaran fisik yang melimpah dari para pemain. Tulis media Sohu. Selain itu, alasan China ingin Bahrain menang, tentunya agar minimal posisi 3 dan 4 bisa sama-sama mereka rebutkan sendiri tanpa gangguan dari Indonesia yang sebelumnya memang dianggap sebagai tim paling tidak diunggulkan. Sebab media China itu sendiri juga masih was-was apabila nantinya Indonesia bisa curi minimal 1 poin di kandang Australia. Dan kalau mereka bisa mengalahkan Bahrain, maka peluang bagi mereka pun semakin tipis, apalagi Juni nanti China harus away ke Jakarta, yang mana bisa aja itu akan jadi pertandingan yang krusial. Free the soul, unleash the beast. Shadowed burdens now released. Redemption found in every scar. Rise from pain to reach the stars. Yap, terlepas dari apapun, bagi Indonesia sendiri, proses ini jelas masih sangat-sangat panjang. Dan tentu saja, rintangan ke depan dirasa akan jauh lebih berat, mengingat tim-tim lainnya pun juga pasti akan berbenah. Namun di satu sisi, ini hal yang wajar sih. Karena jika ingin benar-benar dikatakan to the next level, ya bisa nggak bisa, pokoknya harus bisa melewati rintangan terbesar. Dari situ baru deh kita bisa melihat sejauh mana kekuatan timnas Indonesia ketika main di top level. Tentu masih banyak hal yang harus diperbaiki, karena sejatinya tim ini masih dalam proses berkembang. Jadi ketimbang ngeluarin bacotan yang ujung-ujungnya bikin ribet suasana hati dan pikiran, mendingan dukung dan doakan. Toh walaupun pemain diaspora ini tumbuh besar di luar Indonesia, bukan berarti kita harus membeda-bedakan. Berulang kali kami tekankan, selama mereka punya darah Indonesia, ya udah apa bedanya? Dan mau siapapun itu, selama dia udah pakai merah putih, maka dia punya hak serta kewajiban yang sama. Dan juga harus kita dukung, kan gitu. Oleh karenanya, nilai aja semua berdasarkan performa bukan asal-usul. Dan bedakan antara kritik dengan hujatan. Karena itu jelas dua hal yang berbeda. Sekali lagi, timbang ngoceh-ngoceh nggak jelas, tinggal dukung dan doakan aja apa susahnya sih? Lagian juga nggak dosa kan? Malah yang ada nih, barokah loh kalau kita doa yang baik. Karena sejatinya kebaikan itu akan kembali ke diri kita sendiri, ya nggak? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.